Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini setan pansos. Nah ini luar biasa nih, setan ini udah pansos ya kepo lagi. Nggak percaya kalau dibilang setan kepo. Ini ada sebuah bukti atau fakta yang luar biasa ya. Kalau setan juga ternyata kepo. Ada orang lagi main TikTok, tiba-tiba ada yang muncul. Nah, Berarti narsis dong. narsis, coba kita lihat tayangannya. Ini dia tayangannya nih. Kali ini datang dari seorang user Facebook yang bernama Andi Salces Camp. Dia pada saat itu sedang merekam dirinya sambil memutar lagu dan lip sync ala TikTok. Nggak lama, muncul sesuatu yang membuat Andi langsung terbangun dari tidurnya. Dikarenakan copyright ya, gue nggak bisa menampilkan audio aslinya. Walaupun begitu, gue mau banget Ih, Ada Ada- yang ngintip. ada yang ngintip. Di belakang lemari itu kan Ini. kecil banget. Dia lagi bingung, ini orang ngapain sih sambil tidur-tiduran kok main handphone. Kayaknya seru banget. Ini makanya dibilang jin kepo. Bener Ustaz Syam ya? Apa mungkin jin punya perasaan kepo juga seperti manusia atau mungkin anak-anak juga kalau kita lagi main pengen tahu atau kita lagi nonton sesuatu. Nonton apa sih gitu. Mungkin gak seperti itu mohon izin Ustaz Syam penjelasannya. Ustaz Syam ketawa lagi. Aduh, Masya Allah. Ketawa aja karena apa ya, orang lagi selfie gitu ya, tiba-tiba muncul. Ini sebenarnya gara-gara musiknya doang nih. Kalau musiknya nggak seram, kalau dibikin musiknya lucu, ini pasti kita bilangnya ada tikus muncul. Tapi karena musiknya seram, kita bilangnya jin yang muncul. Kasihan jinnya difitnah lagi. Ya. Tapi kalau dikatakan ada setan yang kepo, memang kerjaannya setan tuh kepo ya. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harusan syadidan wa syuhuba. Dalam surah Al-Jin disebutkan dahulu kami duduk dan naik ke atas langit untuk mengintip-intip, untuk kepo tentang urusan langit, urusan takdir. Tapi ternyata langit itu dijaga dengan panah-panah yang menghancurkan kami. Jadi masih ada sebenarnya sekarang jin-jin yang kepo-kepo, yang setan-setan yang kepo itu untuk yang namanya mengetahui ramalan-ramalan. Sehingga disampaikan kepada dukun-dukun, sehingga dukun ini ngasih tahu kepada orang-orang yang overthinker gitu ya, terlalu overthinking kepada dirinya, takut akan masa depannya, datang kepada dukun, nanya-nanya, oh kamu akan begini, kamu apa? Virgo ya? Kamu apa? Aries ya? Kamu apa? Scorpio, kamu apa? Kamu akan begini ekonominya, kamu akan begini ininya, kamu akan begini. Itu kan semua yang namanya perbintangan yang mereka curi-curi, jin itu curi informasi ya, informasi di atas langit. Maka disebutkan bahwa kalau jin dan setan itu kepo memang disebutkan di dalam surah Al-Jin, mereka kepo. Seandainya jin itu tidak kepo atau bukan setan ya, jin. Kalau jin itu tidak kepo maka tidak ada yang namanya ayat pertama dari surah Al-Jin ketika mereka tiba-tiba mendengar Al-Quran, inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka dengarkan Al-Quran lalu mereka takjub terhadap Al-Quran, maka mereka beriman. Maka jin ini tiba-tiba juga pernah datang kepada segerombolan kepada Rasulullah SAW. Mereka dibaiat masuk Islam karena mereka kepo, apa itu Islam? Kok tenang banget manusia ini? Yang lebih kepo sebenarnya manusia kepada kehidupan jin. Ya, bukan jin yang kepo kepada manusia. Manusia yang kepo kepada jin. Diburu-burulah jin itu. Diburu-burulah setan itu. Padahal setan itu mengalir dalam darah kita. Mengganggu kita. Bahkan dalam sholat kita lupa. Ini mau habis sujud tahiyat apa berdiri ya? Ini tahiyat apa berdiri ya? Ini udah cukup 3 rakaat atau udah 4 rakaat nih. Ini rakaat keberapa? Itu setan masuk ke dalam tubuh manusia untuk mengganggu manusia. Cuma kita kepo terhadap mereka, bukan mereka yang kepo kepada kita. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kerjaan syaitan itu adalah mencuri berita-berita Mas Fadli di langit. Iya. Mencuri-curi berita, menyampaikan, dan ingatlah kata baginda Nabi SAW, kalau ada orang yang mengatakan dia melihat bentuknya jin dengan bentuk aslinya, maka dia adalah pendusta yang benar-benar dusta. Bahkan tertolak kesaksiannya kalau ada orang yang mengatakan pernah melihat jin dengan bentuk aslinya. Jadi apa dong yang dilihat? Yang dilihat itu adalah penampakannya. Terserah mereka mau bentuk hitam, mau bentuk putih. Kata Habib tadi kalau di Indonesia ya sesuai budayanya. Betul.
Betul. Kalau di barat mungkin mereka pakai jas jadi vampir kan. Kalau di Tiongkok mereka jadi apa namanya yang lompat-lompat. Iya. Vampir juga ya Ustaz Vampir ya? juga. Vampir juga kalau di Vampir Indonesia. Tiongkok tapi. Ya, kalau di Indonesia jadi pocong ya, nggak pakai baju apa segala macam. Jadi Iya. terserah mereka mau muncul di sela-sela lemari, jangankan sela-sela lemari, lemari yang digembok pun dia bisa lewat di situ. Tembus soalnya, Tembus. ini Masya Allah Cuma luar kalau biasa. tertangkap kamera kayak tadi mungkin lagi sial aja. Lagi sial Lagi aja, sampai muncul kelihatan Iya. gitu ya. Yang orangnya juga kaget lagi. Nah ini Masya Allah nih hari ini senang banget karena kita punya banyak tayangan video-video. Nah saya punya video lagi nih buat jam yang ada di rumah ya. Ada video tentang seseorang menggendong yang diduga sebagai sosok kuntilanak. Ini dia tayangannya nih. Mas Evi, saya akan mencoba menggendong ya, seperti permintaannya. Saya juga punya permintaan. Sebentar. Ringankan. Ringankan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ustadz Maulana sampai kepo diri lo dari tadi. Wah masih gak kelihatan kalingan. Ya, aku baru lihat tayangan Iya, seperti iya. Itu saya sering nonton juga Ustadz. Makanya saya tahu banyak banget nih cerita-cerita orang yang juga bahkan mencari-cari. Nah pertanyaannya nih Bib nih, apakah semua sebenarnya orang ini bisa melihat dan berinteraksi dengan setan atau jin ya? Atau hanya orang-orang terpilih saja? Bahkan tadi kalau kita lihat tuh ada jin atau setan tadi bisa ditundukkan atau ditaklukkan oleh manusia. Bahkan sampai digendong-gendong lagi gitu tadi itu. Ini gimana Bib penjelasannya mau ini jin Bib? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Ustaz Syam, ya Ustaz Maulana sudah menyampaikan ya bahwa hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa kita melihat dalam bentuk asli itu tidak bisa. Ya di dalam Quran bahkan dikatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka itu bangsa jin itu melihat kalian itu dari tempat yang kalian nggak bisa melihat mereka. Ya, nah jadi itu ayat Quran, hadis Rasul menyatakan demikian. Maka yang bisa melihat dalam bentuk aslinya adalah para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Tadi diberikan contoh misalnya Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Sayyidina Sulaiman ini, Nabi Sulaiman alaihissalam itu bukan hanya dia melihat jin itu, bahkan memerintahnya. Dan yang diperintah bukan jin yang ecek-ecek kayak tadi itu. Tapi ifrit ya, ifrit itu di dalam apa namanya fikih dikatakan adalah salah satu di antara jin yang paling kuat. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang bahkan bisa membunuh dan sebagainya. Tapi dia tidak berada di dunia manusia. Tengah hutan lebat, ya di tengah apa namanya gunung dan jauh. Tapi Sayyidina Sulaiman alaihissalam bisa memerintahkan ifrit sampai ifrit itu menyatakan apa namanya ana atika qabla an taquma min maqamik. Saya bisa bawa itu kursi singgasana Ratu Bilqis itu sebelum kamu bangun dari dudukmu, ya. Tapi akhirnya dikalahkan oleh manusia juga. Ya orang yang diberikan ilmu dari kitab lalu dia berkata ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya bisa mengangkat kursi itu sebelum matamu berkedip. Lalu diangkat, berarti manusia bisa mengalahkan itu. Nah jadi saya mohon maaf tadi itu kalau memang benar itu jin ya sampai dia hilang lah ya. Kalau seperti itu kan bisa jadi juga adegan itu ya dibikin begitu. Tapi intinya dalam bentuk sebenarnya itu tidak bisa ya. Dalam hadis juga bahkan Nabi Muhammad SAW bukan hanya jin. Iblis itu dalam bentuk yang sebenarnya pernah ditaklukkan sama Rasulullah SAW. Beliau sedang sholat ya, nah, kemudian tiba-tiba
iblis itu datang bawa api. Dalam hadis sahih dikatakan mau memutuskan salatnya Rasulullah SAW. Lalu dicekik oleh Rasulullah SAW sampai kata baginda Nabi SAW, sampai aku rasakan dingin lidahnya di tanganku. Sampai keluar lidahnya itu ke tangan Rasulullah. Seandainya tidak didahului oleh doa saudaraku Sulaiman, saya akan ikat iblis itu sehingga anak-anak kecil kota Madinah bisa melihatnya. Nah artinya kalau Rasul bisa ada bentuk asli. Tapi kalau bentuk asli itu manusia yang lihat tidak bisa. Maka yang tadi apakah tadi bentuk, ya tadi apa kuntilanak itu adalah penjelmaan, bentuk lain yang digunakan. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat dia dalam bentuk asli, tapi dia menyamar dan biasanya tergantung otak kita kemana gitu. Betul. Dari kecil diberikan ini pocong, ya jadinya pocong dia gitu kan. Kalau kecil ini kuntilanak, tergantung tadi budaya tadi. Nah maka kita jangan sampai kemudian kita mau dengarkan yang begitu ya sehingga kemudian akhirnya terus hidup kita itu kena obsesi setan terus menerus. Demikian. Astagfirullahaladzim. Ini wallahu a'lam bishawab nih. Jadi penjelasannya tadi juga sebenarnya masih agak-agak meragukan juga ya. Karena kalau kita bicara masalah tentang jin ini yang jelas tadi bentuknya adalah bentuk penampakan. Iya. Bukannya bentuk aslinya. Karena kalau bentuk aslinya jin gak begitu bentuknya. Kalau itu kan kalau di Indonesia kan demennya kan begitu pakai baju putih, pocong gitu ya kan. Gelantungan. Di Makassar nggak ada kuntilanak. Gak ada, adanya apa tuh? Nggak ada kuntilanak, nggak bisa naik pesawat ke Makassar. Jadi di Makassar nggak ada kuntilanak. Namanya apa kalau di Kalau di Makassar paling ada parakang. Parakang. Gitu, iya. Popo. Itu apa ya? Lain lagi tuh bentuknya. Bentuknya beda lagi. Sebenarnya sama aja. Sama aja namanya kali ya. Beda lagi. Ya Allah. Lain budaya, lain ini setannya. Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Habib nih buat jamaah yang ada di rumah juga nih. Kita lanjutkan lagi, saya masih punya video lagi nih ya. Ada sosok penampakan. Wah ini lagi nih. Penampakan kali ini berbeda sama yang tadi. Kalau tadi di hutan. Tapi penampakan ini di sekitar mimbar masjid. Ini dia tayangannya nih. Nah ini menyikapi pertanyaan tadi sebelum iklan nih Ustadz Maulana nih. Kalau kita lihat masjid ini kan tempat kita beribadah. Kadang-kadang memang orang menyalahgunakan juga di masjid ini. Orang banyak yang jadi nongkrong-nongkrong, main-main game dalam masjid. Gitu kan bicara. Nah sekarang bicara masalah setan nih. Setan ini atau jin ini memang tadi Ustadz bilang mengatakan bisa masuk ke dalam masjid. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Mau izin silakan. Baik, izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau bertanya, bisakah jin nampak di masjid? Jawabannya bisa. Wa ma halaktul jinna wa insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tiada lain untuk menyembah kepada Allah. Berarti mereka juga salat, mereka juga menyembah, mereka juga melaksanakan syariat agama. Nah bisa jadi, bahkan bisa haji melaksanakan ibadah sama dengan yang kita lakukan. Bermajelis, bahkan waktu di pengajian di Andre Guruta di pesantren itu kadangkala ya gitulah. Kan ini masjid, makanya saya biasa beritahu anak-anak jangan bermain di mimbar, jangan bermain di mi'rab tempatnya imam. Jangan. Ya selain juga jaga kesuciannya ya, karena imam jangan sampai kotor di situ untuk jadi imam. Bahkan mimbar juga jangan, karena itu kan bagian sesuatu yang jangan ditempati main. Yang tadi kita lihat ada penampakan anak. Bahkan ada di Mekah ada masjid jin. Atau masjid baiat, karena disitulah tempat jin berbaiat. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara masalah jin itu nampak di masjid, jawabannya iya. Karena saya juga pernah jadi pengurus masjid, sampai sekarang sih pengurus. Pernah marbot masjid, ibaratnya kan ada marbot tapi marbotnya lagi mengundurkan diri. Jadi terpaksa saya yang ambil alih. Artinya kadangkala kita bersih-bersih tengah malam, jam-jam 10, jam 11 sampai jam 12 bersihkan, ya kadangkala perasaan ada yang nemenin kita deh.
Karena makanya ini sebenarnya jadi pembelajaran bahwa kita tidak sendiri. Ada juga golongan hamba Allah dari golongan jin. Karena tadi bahkan dari golongan jin ini bisa jadi dia menjadi ada gurunya, terus membawakan dakwah, menyampaikan dakwanya kepada murid. Bahkan maaf ini berdasarkan pengalaman juga karena alhamdulillahirobbilalamin pernah juga mimpi didatangi 2 orang. Katanya mau Siapa mendaftar. Mau daftar apa? Jadi santri di pesantren. Oh, terus. Aku ceritakan sama guru saya. Terus? Kata guru saya itu pasti jin itu yang datang mimpimu. Nah, artinya bisa jadi mereka ikut bermajelis dan bisa jadi ada di belakang rumah, di belakangnya Ustaz Ustadz Sam. Syam, bukan belakang Lagi saya duduk. Ustadz ya, bukan Oh, belakang enggak, saya. Belakangnya Ustaz Sam aja Iya, deh. iya. Dia lebih hafal bacaan Quran daripada saya Karena Ustadz. kenapa? Itu kekagumannya mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kalau menampakkan itu lebih indah, lebih harum. Karena mereka kan orang-orang, makhluk Allah yang juga taat. Bahkan disebutkan sebelum iblis itu menjadi dilaknat Allah, bukankah iblis lebih banyak ibadahnya kan? Makanya kita tidak boleh sombong dengan ibadah kita. Karena iblis sendiri itu semua tempat itu pernah disujuti. Nah ini buat yang lagi nonton, tolong usahakan di rumah kita ada tempat sholat. Minimal ada mihrab kita, ada sejadah yang ditembarkan di situ. Berarti kita sudah menempatkan tempat kita, rumah kita tidak jadi kayak kuburan, tapi jadikan sebagai tempat ibadah. Jadi mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan, jangan sampai ada di rumah kita tempat-tempat yang kosong. Nah, karena 40 hari bisa jadi ditempati jin. Ya Allah. Ya Allah, coba kalau lewat doang nggak apa-apa kan Ustadz ya? Mesti Kan- dibersih-bersihin setiap hari. Ya kan makanya bersihin, jangan sampai ada sesuatu yang bau busuk dalam rumah. Allah. Kalau masjid alhamdulillah yakinlah mereka Yang yang baik ada ya. di masjid adalah yang baik-baik. Yang muslim, ini Iya. Masya Allah luar Kalaupun biasa. ada yang menggoda di masjid itu wajar. Iya. Karena memang orang digoda kalau di masjid kalau sholat. Iya benar. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih sekarang kita coba baca curhatan tapi lewat sosmed. Nah ini dia nih. Masalah jin juga. Nggak tahu nih, coba saya baca dulu dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, beberapa hari lalu saya ke sebuah tempat wisata di daerah kami, tepatnya di air terjun. Kemudian kami foto-foto dan astagfirullah pas di-upload ke medsos ternyata ada sosok penampakan berbadan besar hitam di belakang kami. Dan ternyata setelah melihat foto itu teman saya yang saat itu memfoto kami langsung jatuh sakit mendadak dan sering dimimpikan sama penunggu air terjun itu. Dan teman saya satu lagi kini sedang kesurupan. Dia bilang penunggu air terjun ikut dengan dirinya. Saya takut banget nih si penunggu air terjun mengganggu saya juga Ustadz. Ya, saya harus bagaimana Ustadz? Dan solusi buat teman saya bagaimana Ustadz? Wah nih, waduh minta penjelasannya panjang. Aku mau melihat fotonya. Tapi ini dari zaman dulu memang sering nih Bib nih. Zaman-zaman saya masih SMA, ini kan saya kan pencinta alam ya ibaratnya gitu ya. Teman-teman nih banyak juga nih yang foto-foto itu tiba-tiba di belakangnya itu ada kayak gambar gede gitu Bib. Itu bagaimana penjelasannya Bib? Itu ada sakit juga sama kayak gini persis nih. Sama persis kayak gini Bib. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama adalah kita tadi disampaikan para guru bahwa ada tempat-tempat yang kita harus berhati-hati. Ya, jadi kalau kita berangkat, Rasul SAW mengajarkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim supaya tidak bisa diganggu. Kalau kita buang air kecil jangan di lubang dan seterusnya. Tapi di samping itu, apa namanya Mas Fadli, Iya, Bib. pendidikan orang tua itu juga mengubah terhadap mindset. Ya, jadi saya berikan satu contoh, saya dulu ketika kecil itu orang tua saya, abah saya, Allahyarham Habib Fuad, itu kalau anaknya takut dibawa ke tempat yang itu. Misalnya kita takut lihat suatu malam gitu kan gelap ada ini Ustadz Maulana, terus saya dibawa, coba kita lihat, ternyata daun pisang. Ada ini lagi bawa ternyata kain. Sehingga kami sekeluarga tuh nggak ada takutnya. Kalau tadi dibilang ada ini di masjid, saya dulu pernah nyaru jadi jin di masjid. Jadi pagi-pagi sebelum ustadznya itu imamnya datang, terus saya datang ke situ, saya masuk ke dalam keranda itu waktu masih kecil, keranda mayat, terus saya goyang-goyang, wow kabur semua itu. Artinya pernah jadi jin, nyoba jadi. Artinya ketika kita seperti itu dibiasakan tidak ada rasa takut, maka kita jadi khalifah betul. Ada begitu kita bukannya malah takut gitu ya. Ada gelas ngaduk sendiri kita malah ketawa, wah lucu gitu ya. Ya, jadi itu pendidikan yang harus kita inikan sehingga jangan sampai kemudian kita
dijajah oleh makhluk itu. Nah Betul. kemudian tadi ada yang terakhir dikatakan bahwa gimana kalau misalnya sampai kesurupan dan sebagainya, ada doa-doanya. Nah doa-doa itu dibaca, jangan sampai kemudian kita, kalau sudah kesurupan ada ruqyahnya. Mudah-mudahan dengan itu bisa disembuhkan oleh Masya Allah, Allah. ini dari Habib nih ya. Coba nih sekarang kita lanjut lagi nih ya, bicara masalah tentang cara agar kita dijaga dari berbagai gangguan setan nih ya. Begitu ingin menampakkan dirinya di depan kita nih, setannya tiba-tiba cus mental. Wah, nggak bisa menyerang kita, nggak bisa menggoda kita karena kita selalu mengingat Allah. Nah seandainya ada jin atau setan menampakkan dirinya di depan kita, ini bisa hilang. Apakah ada doa-doanya atau mungkin cara-caranya Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya nih. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Nabil. Mohon izin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditakutkan adalah ketika yang muncul itu adalah jin yang beriman. Kenapa jin yang beriman? Karena kalah ibadah kita. Kalau jin kafir muncul ya teman gitu kan, sama-sama ndak sholat ini. Ya kan kalau kita ndak pernah sholat ya sama-sama ndak sholat ini mungkin kata jinnya. Tapi kalau yang muncul yang beriman, kita baca ayat kursi, lebih fasih ayat kursinya daripada kita. Takutnya adalah kita baru baca ayat kursi ketika dia muncul. Bagaimana dia mau mental? Dia lebih fasih ayat kursinya karena lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling terpenting adalah memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar punya sifat khalifahnya. Jangan sampai kekhalifahan yang Allah berikan kepada kita, kita sia-siakan dengan cara apa? Dengan cara tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum tidur maka berwuduklah. Kemudian sebelum tidur baca trikul, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaikan membaca sepertiga Al-Qur'an. Baca 3 kali bagaikan membaca full Al-Quran ya, seperti pahalanya. Kemudian baca Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq mengandung di dalamnya adalah yang iri, yang hasad dari luar, manusia yang tidak suka sama kita sehingga mengirimkan setan-setan atau jin-jin yang jahat untuk menjahati kita. Maka kita baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hebatnya ayat ini? Min syarri ma khalaq, dari segala yang diciptakan Allah, kejahatan yang diciptakan. Karena kadangkala jin itu tidak niat jahat sebenarnya. Jin itu emang lagi apes muncul. Tiba-tiba yang ngelihat orang yang takut. Jadi dia merasa, aduh ya Allah, katanya jin gak bisa menzolimi saya, gak bisa menakut-nakuti saya. Sebenarnya dia tidak niat nakut-nakutin, cuma lagi apes muncul, kebetulan yang ngelihat dia orang yang takut, akhirnya pingsan, akhirnya sakit gitu ya. Makanya dalam ayat ini, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan ciptaan Allah. Kenapa segala ciptaan Allah? Karena kadangkala dia tidak ada niat menakuti kita. Cuma kita yang takut berlebihan sehingga sakit. Nah itu kita minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang paling bahaya ini ketika ada orang yang iri sama kita, hasad kepada kita, kemudian dia menggunakan berbagai cara bahkan minta tolong sama jin untuk yang namanya menjahati kita. Yang terakhir, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan dari diri kita sendiri, was-was dari dalam diri. Hati-hati ada jin, hati-hati ini ndak usah tahajud, nanti kau diganggu sama jin. Itu dalam diri manusia sendiri. Ya min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim. Dan jangan lupa untuk baca ayat kursi. Masya Allah. Paling hebat udah ayat kursi. Jadi itu 3 itu jangan sampai ketinggalan, ditambah lagi ayat kursi. Ayat kursi. Lebih Masya lengkap Allah. baru dia baca doa tidur, baru Insya ngorok Allah. deh tuh sampai ngiler-ngiler katanya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah luar biasa ya. Ini buat jam yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita masih akan mendengarkan ada ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama ya agar kehidupan kita ini selalu diberikan kemudahan rezekinya ya. Rezekinya melimpah, dijauhkan dari segala macam bahaya dari yang di langit ataupun yang ada di bumi. Dan juga kita dimatikan secara husnul khotimah akan dibawakan oleh guru kita Habib Nabil. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.